Bagi Anda yang sedang kasmaran, pasti punya acara khusus dengan pacar Anda saat menyambut datangnya tahun baru 2006 lalu. Nah, saat malam pergantian tahun baru 2006, Leoni dan Eros kepergok wartawan memasuki gedung bioskop di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya masuk ke pintu teater yang sedang memutar film King Kong. Sejak kapan Leoni dekat dengan Eros? Apakah keduanya baru saja menjalin kasih? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelana akan mengajak Anda menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Seperti biasa, jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, tentunya harus menjawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik di spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Leoni dan Eros kepergok nonton film bareng. Benarkah keduanya sedang menjalin cinta? Inul dan Adam Jordan serta Masayu Anastasia terlibat kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Apakah ketiganya punya pengalaman buruk dengan narkoba? Luka batin Yayu Suseno dan Unang sembuh berkat meditasi. Dewi Persik ditinggal Saiful Jamil pergi ke Tanah Suci. Pemirsa, gitaris Sheila on Seven, Eros selalu saja dikaitkan dengan gadis-gadis cantik. Nah, kali ini si cantik Leoni diduga, bukan diduga, apa ya kira-kira kata-kata yang pas untuk menggambarkannya? Nah, pemirsa, begini saja Anda saya kasih ilustrasinya ya. Pada malam tahun baru lalu, Eros dan Leoni kepergok nonton film bareng. Nah, silakan Anda pilih sendiri kata-kata yang pas buat mereka. Entah itu pacaran, berteman, atau berteman sambil pacaran. Nah, sekarang cocokkan pilihan Anda dengan pengakuan Leoni berikut ini. Bagi Anda yang sedang kasmaran, pasti punya acara khusus dengan pacar Anda saat menyambut datangnya tahun baru 2006 lalu. Nah, saat malam pergantian tahun baru 2006, Leoni dan Eros kepergok wartawan memasuki gedung bioskop di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya masuk ke pintu teater yang sedang memutar film King Kong. Sejak kapan Leoni dekat dengan Eros? Apakah keduanya baru saja menjalin kasih? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti terbersit di benak Anda. Soalnya kalau sudah nonton film berdua meski filmnya tidak romantis, orang pasti menduga-duga. Jangan-jangan Eros dan Leoni pacaran. Apa ya, karena kita punya kesamaan-kesamaan, punya hobi-hobi aneh yang sama, punya, apa ya, kalau ngobrol tuh nyambung gitu kan dan emang fun gitu orangnya gitu kan, terus ya kita juga enjoy kalau bareng-bareng gitu. Eh, ya apa ya, ya sebenarnya aku, temenan aja gitu kan, ya deket mah deket, cuman deketnya bukan deket yang gimana ya, yang seperti digosipkan gitu kan ya. Kita deketnya kayak kakak sama adek gitu, aku aja manggil dia Kak, dia manggil aku Dek. Leoni lahir pada 20 September 1987 sementara Eros lahir pada 3 Juli 1979. Menilik dari usianya Eros memang pantas menjadi kakak Leoni. Tapi yang namanya benih-benih cinta tak pandang selisih usia dan tak pandang teman. Banyak contoh awalnya berteman, toh belakangan jadi mesra-mesraan. Iya saat ini itu gitu kan, aku nggak mungkin bilang lebih kalau misalnya emang kenyataannya nggak lebih gitu kan. Kalau misalnya emang emang saat ini dia seperti ini ya, ya udah gitu kan. Aku juga nggak mau Muna yang bilang, enggak, nggak bakal," segala macam gitu. Kalau misalnya nantinya kenapa-napa juga kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu, maksudnya ke depannya kayak gimana ya. Pokoknya sekarang ini kita 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 berdua ya jalanin jalinin aja gitu kan, maksudnya kayak, ya udah kita kita enjoy kok kayak gini, kita comfort kayak gini gitu, orang mau bilang apa ya udah terserah gitu kan. Tidak pernah mencari gitu ya, tapi kalau misalkan emang suatu saat nanti saya memutuskan buat pacaran gitu ya, saya akan mencari orang-orang yang bener ya aku nyaman gitu sama dia gitu kan, aku bisa jadi diri aku sendiri gitu kan, aku nggak beban, aku comfort, aku enjoy dan sebagainya gitu.
Jalan Leoni memang masih panjang. Leoni tentu tak perlu tergesa-gesa menjatuhkan pilihan. Toh hubungan antara lelaki dan perempuan dewasa tak selalu dibalut oleh tali asmara. Karena gini, enggak, sebenarnya kalau misalnya kayak deket sama orang pasti ada lah kepikiran bahwa, oh mungkin suatu saat gue bakal pacaran atau segala macem gitu kan. Tapi akunya sendiri kalau udah mikirin itu malah jadi yang entar males deh kalau misalnya ada masalah ini, ada masalah gini. Karena biar gimana pun juga kalau satu hubungan kan menggabungkan dua pribadi jadi satu itu kan bukan suatu hal yang mudah ya. Dan aku masih belum mau mengambil resiko untuk pacaran karena aku sendiri aku juga belum mau dipusingin sama hal-hal eh ya antara dua pribadi itu dengan perintilan-perintilan karena pasti akan ribet banget gitu ya. Jadi aku ya belum mau aja. Kalau tak ingin salah pilih, jangan buru-buru menjatuhkan pilihan. Dan kalau tidak ingin lepas, pemirsa sekarang pihak berwajib sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba. Dan sebagai pemilik karaoke, Inul tentu tidak ingin tempatnya jadi peredaran narkoba. Sementara itu pemirsa, Adam Jordan pun ternyata punya saudara yang pernah kecanduan narkoba. Kemarin Inul, Adam Jordan, dan beberapa artis lainnya terlibat dalam kampanye anti narkoba. Mas Ayu Anastasia juga terlihat di antara rombongan artis itu. Nah, apakah Mas Ayu juga punya pengalaman buruk dengan narkoba? Kita ikuti saja liputannya, ini dia. Menurut sebuah survei diperkirakan terdapat 1.365.000 pecandu narkoba di Indonesia. Dan dalam survei terakhir angka tersebut meningkat pesat mencapai hampir 3.500.000 pecandu. Bayangkan betapa cepatnya penyebaran penggunaan narkoba di kalangan masyarakat Indonesia. Agar jumlah itu tidak semakin bertambah, Badan Narkotika Nasional hari Kamis kemarin mengundang sejumlah artis untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Para artis ini diharapkan menjadi penyambung lidah antara BNN dan masyarakat supaya tidak mencicipi yang namanya narkoba. Inul Daratista termasuk aktivis BNN yang hadir di acara tersebut. Ketertarikan Inul menjadi aktivis apakah karena ia pernah tergiur menggunakan narkoba? Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang tidak memakai dan bukan pemakai. Untung saja Inul tidak sedikit pun tergiur mencicipi obat-obatan terlarang. Padahal bisa dibilang dunia menyanyi dan hiburan sangat bersinggungan dengan penggunaan obat-obatan terlarang. Tapi bagaimana dengan karaoke Inul Vista milik Inul? Bukankah di tempat remang-remang semacam itu rentan dikunjungi para pemakai narkoba? Bahkan tempat karaoke kerap digunakan sebagai lahan transaksi narkoba. Oh, iya beda dong. Ya, aku berusaha untuk beda dari karaoke yang lain karena ini adalah yang saya utamakan di sini adalah karaoke keluarga. Saya yang meriksa kadang-kadang kalau nggak ada show, kalau nggak nyanyi gitu ya libur sehari 2 hari, saya langsung kontrol door to door dari pintu ke pintu langsung masuk. Bagaimana pelayanan kami atau kalau memang ada yang nggak beres, panggil security itu. Bahkan saya juga terapkan kepada anak buah saya, waitress dan lain sebagainya, orang-orang dalam, pegawai, jangan ada yang boleh minum-minum. Kalaupun ada minuman penghangat, itu pun juga memang sudah dapat izin dari pemerintah gitu, yang layak untuk bisa disuguhkan kepada para tamu. Jadi saya juga nggak mengharuskan orang-orang untuk tripping di tempat saya atau nginep di tempat saya atau mabuk-mabukan di tempat saya. Adam Jordan rupanya juga bergabung dengan BNN sebagai aktivis. Menurutnya penyuluhan ini sangat berguna untuk semakin membuka cakrawala para artis akan bahaya narkoba. Bagus banget acara ini, bukan hanya sekedar acara, tapi setidak-tidaknya menjadi gambaran buat kita gimana kita bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas. Akibat dari narkoba ini seperti apa gitu. Partisipasi Adam Jordan sebagai aktivis ternyata dipicu dari pengalaman pribadinya. Ketika kecil, abangnya meninggal akibat efek penggunaan narkoba. Abang saya, bukan overdosis, abang saya waktu saya masih kecil, dia sakit. Sakitnya dia, ya alhamdulillah sih dia udah sadar, ya kan, sadar istilahnya tidak menggunakan itu, tapi akhirnya akibatnya sakit dia gitu loh. Sakit dari sebelumnya dia sempat menggunakan itu sampai dia meninggal. Kayak terpukul dengan perginya orang yang sangat saya sayangin kan, abang saya sendiri kan. Meskipun dia udah sadar, tapi biar bagaimanapun rasa terpukul itu tetap ada akibat dari apa narkoba itu. Jadi dari kecil pun saya udah bersumpah gitu loh. Dari kecil udah bersumpah ya tidak mau ya meskipun secuil pun apa jenis apapun tuh saya nggak mau gunakan.
Pada acara penyuluhan itu awak Gospot melihat kehadiran Masayu Anastasia. Kontan kami tertarik untuk menanyai Masayu soal Jonathan Frizzy yang kabarnya sedang tidak akur dengan mamanya. Maklum Masayu pernah berpacaran selama 3 tahun dengan Ijong.